Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu Dewan Penguji serta Ibu Ike Janita Dewi Dr. MBA selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini. Perkenalkan, saya Kalista Merina, mahasiswa eksekutif B angkatan 39 konsentrasi marketing, akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya dengan judul Evaluasi Proses Pengembangan Inovasi Produk Baru Studi pada Business Unit Experience PT Traveloka Indonesia. Salah satu bisnis yang terdampak dari pandemi COVID-19 adalah industri online travel agent yang telah berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi pariwisata Indonesia. Traveloka sebagai salah satu OTA terbesar di Indonesia mengaku menerima lonjakan permintaan refund dan reschedule sampai 10 kali lipat dan penurunan revenue sampai 90%. Adanya perubahan perilaku konsumen dalam pencarian dan pembelian barang dan jasa di masa pandemi yang lebih memprioritaskan produk kesehatan, perawatan, obat-obatan, dan sembako menjadi salah satu alasan terbesar. Alhasil, kebijakan new normal diberlakukan untuk menghadapi perubahan. Maka dari itu, Traveloka mempersiapkan beberapa strategi produk baru dan juga aktivitas di fase new normal. Transformasi Traveloka menjadi lifestyle super app dia sebagai strategi yang baik bagi Presiden Traveloka, Caesar Indra, yang melihat relevansi strategi ini dengan keadaan new normal, di mana semakin beragam produk Traveloka yang dikembangkan, bukan hanya fokus pada travel saja, namun juga produk layanan gaya hidup. Dari sejumlah inovasi produk baru yang dikembangkan, Business Unit Experience menjadi salah satu yang melakukan inovasi produk terbanyak dan melibatkan interaksi langsung dengan pengguna. Salah satu inovasi baru yang dikembangkan yaitu online experience. CEO Traveloka Experience, Christian Suara, mengatakan mengembangkan inovasi berupa produk baru adalah salah satu cara Traveloka untuk beradaptasi dengan perubahan kebiasaan di era normal baru. Namun menurut Senior Product Manager Traveloka Experience, mengembangkan inovasi pada produk yang relevan itu tidaklah mudah, karena mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen menggunakan kesulitan terbesar dan dalam mengembangkan sebuah inovasi. Ditambah lagi harus berpacu dengan waktu agar transaksi tidak di bawah terlalu lama sehingga didahului oleh pesaing. Tujuan dari inovasi ini sendiri adalah agar bisnis tetap relevan untuk pengguna dan produk tetap dipakai oleh konsumen guna menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dibutuhkan evaluasi terhadap proses pengembangan inovasi di Traveloka Experience guna mempertahankan relevansi inovasi produk yang dibuat terhadap pengguna Traveloka. Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk Traveloka Experience masih menemukan kesulitan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna dalam proses pengembangan sebuah inovasi karena memerlukan riset dan eksperimen, trial and error. Ditambah lagi berpacu dengan waktu adalah hal yang mutlak agar transaksi tidak berada di bawah terlalu lama sehingga dapat didahului oleh pesaing. Pertanyaan penelitian ada 4, yaitu bagaimana proses pengembangan inovasi baru di Business Unit Experience, bagaimana evaluasi dari proses pengembangan inovasi pada Business Experience, bagaimana kriteria keberhasilan kegagalan inovasi di Business Unit Experience, dan bagaimana rekomendasi yang dapat direkomendasikan pada proses pengembangan inovasi di Business Unit Experience. Tujuan penelitian antara lain mengetahui proses pengembangan inovasi pada Business Unit Experience, mengetahui kriteria keberhasilan dan kegagalan inovasi di Business Unit Experience, mengevaluasi proses pengembangan inovasi pada Business Unit Experience PT Traveloka Indonesia, dan juga rekomendasi yang digunakan dalam evaluasi proses pengembangan inovasi pada Business Unit Experience. Beberapa langkah utama dalam proses pengembangan inovasi menurut Rogers antara lain mengenali masalah atau kebutuhan, penelitian, pengembangan, komersialisasi, difusi dan adopsi, dan juga konsekuensi. Untuk menganalisis faktor penentu keberhasilan proses inovasi, penulis menggunakan teori yang dikembangkan oleh Sutisna dan Husseini di tahun 2019 yang menyebutkan bahwa 2 faktor kunci terpenting yang berperan dalam keberhasilan sebuah proses inovasi adalah creation dan deployment. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi dokumen, dan teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis. Traveloka sendiri merupakan perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang berkembang pesat dari sebuah aplikasi online travel agent menjadi sebuah lifestyle super app yang menyediakan lebih dari 20 produk, dimulai dari produk berbasis perjalanan sampai penyedia layanan keuangan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 5 tahapan utama dalam proses pengembangan inovasi di Business Unit Experience, yaitu mengenali masalah atau kebutuhan, penelitian, pengembangan, komersialisasi, dan konsekuensi. Identifikasi masalah dan kebutuhan dilakukan dengan analisis mendalam atas faktor-faktor yang ada. Salah satunya adalah dengan customer feedback, competitor action, market study, adanya force major, dan evaluasi internal. Setelah identifikasi, diperlukan adanya proses validasi guna mengetahui apakah permasalahan dan kebutuhan harus segera diselesaikan atau dibuat inovasinya.
Proses ini memerlukan riset yang panjang dan mendalam untuk mengetahui penyebab dan masalah tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap proses bisnis yang terjadi. Tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian. Penelitian atau riset dilakukan guna menginvestigasi masalah agar perusahaan mengetahui solusi terbaik dan inovasi apa yang tepat untuk mengatasinya. Riset biasanya dilakukan dengan melakukan survei baik di internal maupun eksternal yang sebelumnya telah dibuat daftar hipotesis yang mungkin dari permasalahan tersebut yang nantinya dimasukkan ke dalam bahan survei yang dilakukan A/B testing untuk mengetahui solusi terbaik nanti akhirnya. Riset juga dilakukan menggunakan data internal perusahaan dan benchmarking kompetitor untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang dapat ditingkatkan dari inovasi yang akan dibuat serta melengkapi kekurangan yang dapat disempurnakan. Kemudian tahapan pengembangan dimulai dari ada atau tidaknya persetujuan Head of Business Unit Experience. Setelah itu dilakukan 3 tahapan utama, yaitu tahap pengembangan produk yang dilakukan oleh tim pengembangan produk, kemudian tahap penyediaan inventaris yang dilakukan oleh tim market and partnership, tahap menjembatani semua stakeholders dan function yang dilakukan oleh tim revenue and growth manager, dan beberapa tim yang ikut terlibat dalam proses ini antara lain business operations yang memastikan proses berjalan sesuai dengan SOP dan model bisnis yang telah dibuat, lalu customer operation tim yang dibutuhkan sebagai pusat informasi bagi pengguna yang belum paham betul terhadap penggunaan inovasi baru tersebut. Lanjut ke tahap komersialisasi yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu tahap pemasaran yang melibatkan tim marketing untuk mengkomunikasikan dan mendorong performa dari inovasi agar pengguna tertarik menggunakannya melalui campaign. Kemudian tahap distribusi produk yang dilakukan oleh tim business operation sebagai penyedia informasi dalam halaman inovasi produk. Lalu tahap terakhir adalah pusat informasi bagi pengguna yang melibatkan tim customer operations. Tahapan final dalam proses pengembangan inovasi adalah konsekuensi. Apakah masalah atau kebutuhan yang menjadi alasan seluruh proses pengembangan inovasi ini terjadi dapat diselesaikan atau tidak oleh inovasi yang telah dibuat. Maka dari itu diperlukan adanya evaluasi nih. Akan ada sesi retrofleksif di setiap tahap akhir dari proses pengembangan inovasi tersebut. Bila dibandingkan dengan proses pengembangan inovasi oleh Rogers, terdapat perbedaan di mana tidak adanya proses difusi dan adopsi pada proses pengembangan inovasi di Business Unit Experience. Nah, berdasarkan hasil analisis penulis akhirnya menyimpulkan bahwa dalam tahap pertama mengenali masalah atau kebutuhan ada kekuatan dari proses ini, yaitu business unit experience mengidentifikasi dari berbagai macam sumber baik dari sumber eksternal maupun internal secara menyeluruh. Lalu adanya tahap validasi masalah yang memudahkan para stakeholders menentukan prioritas. Namun ada juga kelemahan dari proses ini, yaitu proses mengenali masalah dan kebutuhan masih terlalu panjang dan biasanya ide yang disampaikan ini belum digodok secara matang. Lalu dalam tahap penelitian, kekuatan dari proses ini adalah tim benar-benar menginvestigasi dan melakukan riset masalah dengan jelas, menyeluruh dan detail serta berusaha mencari solusi terbaik. Survei dan testing dilakukan terus-menerus untuk mencari solusi dan ide dalam pengembangan sebuah inovasi. Namun kelemahan dari proses ini, proses riset dan eksperimen terlalu panjang. Lalu teknik survei yang dilakukan untuk mencari solusi masih dengan teknik meraba-raba dan belum ada template baku atau teori baku yang diimplementasikan. Lalu dalam tahap pengembangan, kekuatan dari proses ini adanya pertemuan secara berkala sebagai media komunikasi antar stakeholders dan functions. Semua dokumen terkait dengan pengembangan inovasi dibuat benar-benar terdokumentasi dengan baik. Lalu terdapat standar dan framework yang digunakan dalam pengembangan produk desain yang menjadi pedoman bagi seluruh desainer. Namun kelemahan dari proses ini adalah belum adanya manajemen yang baik dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya manusia dalam proyek inovasi. Lalu tidak ada koordinasi terpusat untuk mengatur dan menghubungkan antara business experience dengan business unit lain apabila ada perubahan yang mempengaruhi business unit lain. Lalu ada juga di tahap komersialisasi, kekuatan dari proses ini adalah tahap komersialisasi memiliki 3 tim yang berperan kuat terhadap proses pemasaran, distribusi, dan komunikasi ke konsumen. Teknik pemasaran yang diusung Business Unit Experience juga mengusung kreativitas, namun kelemahannya adalah inovasi tidak pernah diuji dalam kelompok pengguna yang besar ketika inovasi sudah diluncurkan terkait dengan biaya yang cukup besar untuk melakukan itu. Lalu memiliki ketergantungan kepada pihak eksternal yaitu partner yang berperan sebagai supplier inovasi produk. Lalu dalam tahap konsekuensi, kekuatan dari proses ini setelah inovasi produk diluncurkan ke konsumen masih ada tahap lagi untuk mengawasi performa produk tersebut di pasar. Lalu adanya retrospective meeting juga dilaksanakan setiap proyek inovasi selesai dikembangkan. Namun kelemahan dari proses ini, retrospective session ini masih bercampur dengan evaluasi lain dan belum ada evaluasi mengenai proses demi proses pengembangan inovasi itu sendiri.
Setelah dilakukan analisis terhadap proses pengembangan inovasi di business unit experience, penulis menyimpulkan ada 5 permasalahan utama. Yang pertama, proses identifikasi masalah dan pengumpulan ide serta solusi masih panjang dan belum terstandarisasi. Manajemen sumber daya manusia belum baik dan belum ada koordinasi terpusat. Tahap evaluasi belum efektif dan optimal. Lalu pengujian inovasi belum dalam skala besar, dan masih ada ketergantungan dengan pihak eksternal, yaitu adalah partner. Karena itu penulis memberikan beberapa rekomendasi, yaitu dalam tahapan penelitian, buat daftar hipotesis dan A/B testing dihapus dan dibuat standarisasi dalam melakukan survei, penambahan tim dan departemen khusus untuk mengatur pengelolaan sumber daya manusia, penambahan objek dan langkah evaluasi pada tahap konsekuensi untuk mengukur time velocity, cost, dan execution time, penyediaan dan inventory di production untuk mengurangi biaya pengujian dalam skala besar, lalu membuat kesepakatan yang saling menguntungkan antara Traveloka dan partner. Lalu berdasarkan hasil analisis tersebut, kriteria inovasi yang berhasil dan gagal di Traveloka Experience dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu product performance dan business performance. Product performance berfokus pada perform produknya sendiri. Dalam hal ini adalah key success matrix yang menjadi acuan atau pedoman untuk mengukurnya, dan tergantung dari objektif inovasi itu dikembangkan. Nah, juga business performance yang berfokus pada perform bisnis yang didapatkan setelah inovasi produk tersebut diluncurkan kepada konsumen. Lalu berdasarkan hasil analisis dan rumusan penulis, maka masih ada beberapa kriteria inovasi yang belum menjadi pertimbangan dalam evaluasi, yaitu adalah organization yang termasuk dalam faktor creation, serta launch timing dan pricing yang termasuk dalam faktor deployment. Saat ini belum ada evaluasi mengenai tim performance, belum ada pengukuran mengenai kecepatan tim dalam mengembangkan inovasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu target sebuah inovasi, dan untuk mengontrol manajemen human resources dalam sebuah proyek inovasi. Faktor launch timing juga belum dipertimbangkan secara matang dalam proses pengembangan inovasi, karena saat ini Traveloka Experience lebih mengutamakan kualitas produk dibandingkan waktu yang tepat untuk meluncurkan inovasi. Jadi terkadang ide yang sudah digodok secara matang harus didahului oleh pesaing. Nah, untuk faktor pricing sendiri, business unit experience mengusung sistem konsinyasi sehingga pricing ditentukan oleh partner sebagai penyedia inventaris. Maka dari itu penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: menambahkan kriteria tambahan, itu kriteria team performance, dan menambahkan faktor launch timing pada kriteria product performance yang meliputi seasonal effect dan market positioning. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan, yang pertama adalah proses pengembangan inovasi di business experience dari 5 tahapan, yaitu mengenali masalah atau kebutuhan, penelitian dasar dan terapan, pengembangan, komersialisasi, dan konsekuensi pada inovasi. Lalu berdasarkan hasil analisis, ada 5 masalah utama yang didapatkan oleh penulis. Yang pertama, proses identifikasi masalah dan pengumpulan ide serta solusi masih terlalu panjang dan belum terstandarisasi, manajemen sumber daya manusia belum baik dan belum ada koordinasi terpusat, tahap evaluasi belum efektif dan optimal, pengujian inovasi belum dalam skala besar, dan masih ada ketergantungan kepada pihak eksternal. Lalu penulis memberikan rekomendasi untuk meringkas tahapan penelitian dasar dan terapan, dan membuat standarisasi pada tahap survei, lalu penambahan departemen project human resource management, penyediaan langkah evaluasi pada tahap konsekuensi, penyediaan dummy inventory di production, membuat kesepakatan saling menguntungkan dengan partner. Terdapat 2 kriteria keberhasilan dan kegagalan inovasi di business unit experience yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pengembangan inovasi, yaitu product performance dan juga business performance. Berdasarkan analisis penulis, bila dibandingkan dengan matriks operasionalisasi konsep keberhasilan sebuah proses inovasi yang rampung, business unit experience belum memberikan kriteria pada faktor organization dan launch timing. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi untuk menambahkan kriteria tambahan, yaitu kriteria team performance, dan menambahkan faktor launch timing pada kriteria product performance. Implikasi manajer yang dapat diberikan oleh penulis adalah menyederhanakan dan meringkas tahapan penelitian dasar dan terapan dengan langsung melakukan survei untuk menemukan solusi daripada membuat daftar hipotesis terlebih dahulu, dan juga melakukan A/B testing. Lalu menambahkan departemen khusus yang mengatur dan mengalokasikan pengelolaan sumber daya manusia di dalam proyek inovasi. Lalu menambahkan evaluasi pada proses pengembangan inovasi sendiri dan pada tahap konsekuensi untuk mengetahui apakah proses pengembangan inovasi sudah efektif atau belum. Lalu menambahkan kriteria tim performance dan faktor launch timing pada kriteria product performance untuk memaksimalkan proses evaluasi.
Lalu implikasi penelitian selanjutnya yang diberikan oleh penulis, yang pertama, penulis memiliki keterbatasan dalam mengakses data internal, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis proses pengembangan inovasi lebih dalam dan lebih detail dengan menggunakan data internal perusahaan. Lalu penulis hanya menganalisis proses pengembangan inovasi di business unit experience saja. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis proses pengembangan inovasi di bisnis unit lain di Traveloka. Demikian yang dapat disampaikan oleh penulis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.